saja kita akan mendengarkan product presentation yang saat ini langsung dibawakan oleh bintang iklan kita dengan menyapa Jakarta di saat tadi selaku after sales directornya dari Ducati Indonesia, Paduka Dito Mulyawadi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Andi, Pak Jimmy, Mas Eja, dan Doci, Deso. Izinkan saya Dito Mulyawadi, after sales dari Ducati Indonesia, untuk menerangkan sedikit, tapi slide-nya banyak. Jadi sedikit tentang Panigale V4 S7G terbaru dari Ducati. Jadi kenapa namanya 7G? Jadi ini generasi ke-7 dari superbike di Ducati semenjak dari awal 1998 sampai ke 2025. Next. Ducati merupakan salah satu, Panigale adalah merupakan salah satu unit motor yang selalu berevolusi setiap tahunnya. Jadi dibandingkan motor lain, Panigale ini selalu berevolusi di setiap tahunnya, perubahan bentuk tangki, fairing atau apapun kasat mata tidak terlihat, tapi mereka selalu berubah tiap tahunnya. Next. Ini dipakai di Race of Champion di Misano oleh pembalap MotoGP, mencatat waktu 1 menit 35 detik dan 1 detik lebih kencang daripada 2022 unit yang lama. Ini juga beberapa test rider Ducati di Velum Valleluna. Semua rider mencatat waktu terbaik, ya, jadi lebih cepat, average-nya 1,5 menit lebih kencang dari Panigale sebelumnya. Next. Kalau kita lihat ini diagram bahwa yang dikembangkan dari Ducati yang baru Panigale 7G ini adalah bagaimana dia melahap tikungan. Jadi memang dari mesin, dari braking itu meningkat, tapi paling jelas adalah dari apex. Jadi bagaimana dia melahap tikungan sehingga di sirkuit jauh lebih cepat. Next. Magic number 216 horsepower, ya. Beratnya hanya 187, hampir mirip dengan motor 2,5, ya. Lalu power to weight ratio-nya jadi 1,15, jadi ini yang terkuat pada saat ini. Next. Desain dari 916, ya, diikuti dari 916 kita ambil kembali desainnya. Next. Meningkatkan aerodinamik, hambatan aerodinamiknya berkurang 4%. Next. New economy, jadi joknya lebih lebar dan lebih panjang sehingga posisi pengendara di sirkuit jauh lebih enak karena posisi bisa lebih mundur, bisa lebih nunduk, serta footpack-nya lebih ke dalam 10 mm, ini lebih rapat lagi. Next. Ini salah satunya, jadi aerodinamiknya sama seperti MotoGP, ya. Jadi persis seperti MotoGP, termasuk hanging off-nya. Dari tangki yang baru dia lebih enak untuk terbang. Next. Nah, mesin. Ini mesin benar-benar turunan dari MotoGP. Jadi dari Desmos GP, dia memakai cylinder head yang hampir sama dengan Desmos GP. Ya. Horsepower 216 dan hanya dengan mengganti knalpot Ducati Performance bisa naik sampai 228. Mesinnya lebih enteng 1 kilo dari yang sebelumnya. Next. Dan ini yang terpenting adalah sasis. Next. Next, Mas Ja. Ini yang agak dilema untuk Ducati, mengganti single arm menjadi dual arm. Ya, ini yang sering banyak ditanyakan, kenapa jadi dual arm sekarang? Namun pada kenyataannya, dengan mengganti swing arm menjadi dual arm, lateral stiffness-nya dia berkurang 37%. Jadi lebih lentur ketika melahap tikungan dan dia lebih enteng, malah lebih enteng daripada single arm-nya. Next. Lebih enteng 2,7 kg dari yang single arm. Ya. Next. Ini front frame, jadi makanya tadi saya sempat bicara Cicet, dari depan sampai ke belakang motor ini Panigale benar-benar new Panigale. Jadi sasisnya pun berubah, sasisnya lebih enteng 700 gram dan lateral stiffness-nya berkurang 40%
jadi motornya jadi lebih agile lagi untuk dipakai di sirkuit. Next. Suspensi masih sama, pakai elektronik Onlins, ya, tapi ini 3.0 bukan 2.0. Jadi yang lama 2.0, sekarang baru 3.0. Hardware baru, lebih cepat mengadaptasi ya, untuk jalanan beserta juga di sirkuit. Next. Rem menggunakan Brembo High Pure, Brembo terbaru yang pernah ada, ya. Jadi ini Superbike terbaru menggunakan Brembo High Pure. Next. Wheelsnya yang dulu menggunakan Marches ini, Forge yang di tipe S, tapi kali ini Ducati buat sendiri peleknya. Jadi ini Forge by Ducati, dan ini turunan juga langsung dari MotoGP. Next. Tire size, di next aja, Mas. Next. Oke, tire size-nya standarnya mengenai Pirelli Diablo Supercorsa SP V4, dan ini ukurannya 200/60, namun bisa langsung diganti tanpa ada masalah, menjadi bannya Superbike di 200/65 tanpa ada masalah apapun. Jadi bisa langsung memakai bannya standarnya WSBK. Next. Dashboard. Ini berbeda juga, terlihat 6,9 inch, cukup besar. Di dalamnya juga sudah dapat langsung keluar sensor G-force, torque, brake, throttle, termasuk juga tambahan tire pressure sebagai optional. Jadi informasinya untuk balap benar-benar komplit. Oke, next. Ducati Vehicle Observer, ini yang berbeda dari Panigale sebelumnya. Jadi ini teknologi benar-benar turunan dari MotoGP, Ducati Vehicle Observer. Dia dapat mengadaptasikan bagaimana si rider membawa motor ini. Jadi bukan hanya ada sensor-sensor untuk biar dia tidak slip, Ducati traction biar tidak wheelie, Ducati wheelie control, namun dia berinteraksi dengan rider. Jadi dia membaca bukaan, membaca beban, membaca cara kita belok, sehingga membuat pengendara semakin yakin membuka throttle. Jadi keluar dari tikungan nggak ada masalah, buka aja, becak aja, dia akan menahan semua itu. Ya, jadi benar-benar membuat kita pede untuk bawa motor, yang otomatis akan membuat time kita akan semakin kecil. Next. Dan ini yang sangat, kalau kita sering dengar ya, kalau di motor lain remnya CBS. Ya, ini juga CBS, Combi Brake System. Biasanya skutik agak sulit ketika menikung atau apa, dia sudah ada CBS. Jadi elektronik mengatur rem depan dipadukan dengan rem belakang. Next. Oke, ini aksesoris otomatis. Seperti saya bilang tadi, dengan penggantian knalpot Akrapovic dari Ducati Performance, dia langsung bisa naik horsepower-nya jadi 228, dan juga ketika diganti dry clutch otomatis bisa mengganti oli balap, menambah lagi 2 horsepower lagi dari situ. Jadi tetap menggunakan Ducati Performance untuk menjaga waranti dari kendaraan ini. Ya. Singkat saja, jadi memang Ducati Panigale ini lebih dikhususkan ke sirkuit dan memang ready to race. Jadi nggak rugi. Seperti tadi kata Pak Jimmy, kalau beli sekarang ada DRI, ikutin DRI-nya, dan DRI-nya sudah menggunakan 7G. Oke, terima kasih dari saya.